Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan telah turun dan sedang basuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, silakan yang mendapat hikmat untuk menyampaikan firman ini atau ada pengertian-pengertian dari Tuhan yang Bapak Ibu terima, silakan. Ya Bu Chan, mungkin sebelum saudara lain saya coba untuk menjelaskan sedikit yang tadi saya barusan tadi mendapat rema dari Bapak itu untuk mari kita semakin bergencar untuk menjaring jiwa di luar sana, karena tadi itu iblis itu kata Bapak, iblis sudah mengambil dan merampas itu banyak jiwa. Ikan-ikan itu sudah terjerat oleh perangkap-perangkap mereka. Jadi saya dibawa untuk firman ini. Marilah kita maju apapun kata dunia. Firman Tuhan ini katakan bahwa murid-murid itu mereka mencari seharian, dalam arti bahwa kita sudah menyampaikan pesan Tuhan, kita sudah bersaksi, kita sudah apapun yang kita lakukan, Bapak tahu, untuk kita menyampaikan kebenaran bahwa Roh Tuhan Yesus sudah ada saat ini dalam diri sosok yang luar biasa, damai dan penuh cinta itu dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Tetapi banyak orang-orang yang tidak mengerti dan tidak melihat kebenaran ini. Mereka seperti ditutup oleh iblis, selubung matanya itu mereka melihat tetapi seperti buta, dan mendengar tetapi telinganya itu seperti tuli begitu. Seperti tidak mengerti. Jadi tadi itu sempat itu saya diingatkan Tuhan, ayo, itu karena ayo bangun, bawa jiwa-jiwa di detik-detik terakhir ini. Tebarkan jalamu itu sebanyak mungkin.
bawa jiwa-jiwa itu rampas daripada si ini, pembinasa keji ini. Jadi untuk orang-orang yang sudah pakai tanda di luar sana kan kita bisa ini untuk mereka lebih lagi datang kepada Tuhan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan ini murid-murid ini mulai mereka kan sudah seharian tapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi mereka taat. Tuhan suruh perintahkan mereka untuk pergi ke bagian sini, mereka tebarkan di situ. Jadi mereka ikuti, taat. Mereka tidak tahu kan mereka sudah cari tapi tidak dapat ikan kan. Tetapi Tuhan suruh mereka taat, mereka pergi dan lakukan karena mereka tahu Tuhan yang memerintahkan. Jadi mari kita taat saja, kita belajar untuk percaya kepada kuasa Bapa itu. Di detik-detik terakhir ini kita anak-anak Tuhan itu diberi power khusus oleh Bapa kita di surga. Jadi bahkan kita juga bisa memberhentikan hujan. Banyak itu saya sudah bukan sudah ini, tapi memang saya sudah melihat Tuhan kuasanya itu bekerja luar biasa. Ketika bahan kita tidak ada pangan sama sekali, itu Tuhan menyediakan segala sesuatu. Jadi memang ikan-ikan di sini artinya ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, baik yang sudah pakai tanda, baik yang belum pakai tanda, yang masih memakai logika manusia, yang mengatakan bahwa mempelai Tuhan, Tuhan Yesus sendiri dan malaikat-malaikat yang saat ini menyamar, saksi-saksi surga di tengah-tengah dunia ini, mereka memutarbalikkan kebenaran bahwa mereka itu yang benar dan anak-anak Tuhan saat ini yang penyesat. Jadi mari semangat, sebab ini Tuhan yang menyuruh, bukan siapa-siapa, tetapi kita mendapat perintah langsung dari Bapa. Untuk di mana saja ini, di Belanda, di Bau-Bau, di Ambon. Pak, Ibu Nia di mana nih, Ibu Nia? Jakarta aku. Oh, haleluya, Jakarta. Iya, Pak Beri dan Ibu di ini ya, Kalimantan ya, di mana ini? Iya, jadi mari kita rampas jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Pokoknya istilahnya berperang, hadang, rampas, baku rampas. Pokoknya ini detik-detik terakhir, jadi mau apapun yang terjadi ya, kata mempelai ya mati-mati, seperti itu. Maksudnya bawa jiwa-jiwa. Kita berperang untuk membawa anak-anak Tuhan ini, karena mereka tidak sementara tertidur dalam kenyamanan. Jadi ada yang tidak tahu bahwa antikris ini akan segera berkuasa penuh, dan apa yang akan terjadi ke depan ini ya mereka seperti kertakan gigi ya, seperti zombie-zombie ya, seperti begitu. Jadi supaya mereka itu bertobat sungguh-sungguh, mereka melekat sungguh kepada Tuhan, supaya penderitaan yang segala penyakit yang akan diderita tubuh mereka itu mereka bisa ini. Kan kalau darah mereka dinetralisir luar biasa. Jadi mari Tuhan ingatkan saya dengan rema sore ini untuk ini Tuhan yang perintahkan, berjalan dengan iman. Mari kita belajar untuk percaya dan mempergunakan kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Apapun talenta 1, 2, 3, 4, itu Tuhan tahu kapasitas yang kita punya. Tuhan tahu berapa jala yang kita tebarkan, apa yang jalannya itu bisa tampung berapa dan berapa. Karena Tuhan perintahkan itu tabur saja, kita jala saja, kita buang jala saja. Di yang tempat Tuhan taruh itu, Tuhan sudah kasih itu. Kita lemparkan jala itu saja. Nanti urusannya Roh Kudus. Jadi entah mereka mau dengar atau tidak, maksudnya itu nanti urusan Roh Kudus akan terjadi itu. Penuhan jiwa, nanti roh yang bekerja untuk anak-anak ini. Roh Tuhan yang akan membuat setiap hati yang keras itu untuk berbalik di detik-detik terakhir ini. Jadi mari kita belajar untuk taat, karena ini Bapa sendiri yang memerintahkan. Meski kita tidak melihat apa-apa, tetapi kita percaya. Itulah murid-murid. Mereka belum melihat, mereka diperintahkan Tuhan, mereka langsung pergi dan itu. Jadi mari di sini kita diajarkan untuk jangan karena mujizat atau jangan karena sesuatu lalu kita mencari Tuhan, tetapi
dalam keadaan apapun, nihil sama sekali. Hendaklah kita bergantung dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan intinya itu, jala jiwa-jiwa di luar sana kita rampas daripada iblis enam-enam ini. Karena mereka sudah banyak, itu miliaran manusia yang mereka akan bawa. Jadi mari anak-anak Tuhan, pasukan 77, kita juga harus merampas ini jiwa-jiwa. Kita rampas. Nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan yang akan, rohnya itu yang akan ini mereka. Tadi sempat itu Ibu Ayu ya, chat saya juga, kalau tidak salah itu mimpinya ya, mimpi atau penglihatan saya. Jadi ini berkaitan juga, itu Ibu Ayu lihat itu ada ikan, kalau tidak salah, ikan 2 katanya itu digoreng. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa juga untuk menjelaskan menurut apa yang Roh Kudus sampaikan. Katanya itu ikan 2 digoreng dan sudah diletakkan di atas piring. Yang satu itu sudah mati digorengnya, tapi yang satu ini masih bergerak, ekornya itu, badannya itu bergerak lah. Jadi ini Bapak itu memberikan pengertian kepada saya bahwa 2 ekor ini itu anak-anak Tuhan. Satu yang mati itu ya kan di minyak kan, minyak terus kalau digoreng kan panas, minyaknya panas kan, api kan. Jadi itu kan dalam peleburan, penampian, prosesnya. Peperangan ini, proses yang ikan ini lalui, anak-anak Tuhan lalui ini, mereka tidak mereka tidak kuat, maksudnya mereka tenggelam di dalam itu sehingga mereka mati di dalam minyak yang panas itu. Mereka tidak berubah menjadi ikan-ikan yang anak-anak Tuhan yang bisa melakukan yang bangkit begitu. Tetapi mereka dalam proses penampian itu, mereka lalu kecewa, lalu putus asa, dan mereka terjatuh. Seperti itu. Gambaran dari ikan yang mati itu, yang digoreng kering itu. Dan siap itu tuh menjadi santapan itu si Lucy. Dan yang satunya, ikan yang walaupun sudah digoreng, tapi dia masih bergerak di atas piring itu menandakan anak-anak Tuhan yang terekselen dari proses penampian, peleburan. Kan kita harus dilebur benar-benar dalam api peleburan itu kan. Jadi kita dibakar. Jadi dalam proses ini, entah, saya tidak tahu Bapak Ibu punya proses masing-masing, saya punya proses juga beda itu. Jadi marilah kita tetap berjuang untuk menjadi pemenang-pemenang. Jangan biarkanlah mahkota kita itu dicuri oleh si jahat itu. Kita tetap bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Ya itu saja mungkin dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain, saya percaya bahwa kita saling menguatkan, saling berbagi berkat, saling berbagi nasihat dan lain-lain. Silakan, Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Makasih Bu Ona. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Edi, ada Pak? Lanjut dulu. Siap. Bu Nia. Ada yang mau disampaikan Bu Nia? Lanjut aja. Oh iya, baik. Iya, siap. Pak Beri sama Bu Ruth. Ada Pak Beri? Nggak dengar suaranya Pak Beri, jaringan kayaknya. Bu Chan Louis atau Bu Non, Isis Noni? Pak Josi sepertinya masalah dengan mikrofonnya Pak Josi, jadi tidak bisa ini ngobrol.
Oma Adenansi ada. Oma masih main dengan cucu kayaknya. Sambil urus cucu. Daniel Nah, ada. kalau saya Oh, silakan, sepertinya silakan. iya, yang ayat keempat. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kayaknya apa? Iya, kayak Bu Chanarina bilang, pokoknya ya kita taat aja. Ini mah saya ya, Tuhan bagaimana? Saya nggak ngerti tangkap jiwa nih kayak, udah pokoknya tebar aja jalannya, tebar. Jadi kayaknya ayat ini menguatkan ketidakmampuan saya untuk pokoknya tebar aja jalannya. Yang penting taat. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Bu Luis. Iya, kita semua pasukan Tuhan. Kita bersuka cita ya, walaupun kita ini oleh dunia, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan memilih kita. Nah, sekarang kita disuruh untuk taburkan jala, ya lewat media atau lewat apa yang kita punya, kita manfaatkan itu. Kita percaya nanti Roh Kudus yang bekerja menggerakkan hati tiap-tiap yang baca, yang lihat. Ya. Itu di luar kuasa kita, pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita ditugaskan untuk taat melempar jala aja. Ya, kalau saya ya itu saja, itu juga copy paste dari Bu Ona. Bapak Ibu yang lain masih ada? Ya, kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya, waktunya sudah semakin ini, mahkota sudah di depan mata. Ya, prosesnya seperti apa ya, kita berdoa minta Tuhan kuatkan, perlengkapi kita, karena saya sendiri bukan orang yang fasih bicara. Saya tidak pintar ngomong, tapi kadang-kadang di suatu waktu itu saya bisa lancar sekali. Tapi kadang-kadang itu saya tidak tahu saya ngomong apa. Dan saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Maksudnya saya sadar saya tidak bisa, tapi kalau suatu ketika saya bisa lancar sampai kadang-kadang saya pikir, oh bagaimana tadi saya bisa bicara seperti itu. Ada hal-hal yang terjadi begitu saja, dan saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Iya. Ya, Tuhanlah yang memperlengkapi kita sesuai dengan yang bagian yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Iya, Bapak Ibu yang lain silakan. Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang punya rema juga ayat yang lain silakan, atau mimpi penglihatan silakan Bapak Ibu supaya kita saling menguatkan. Ibu Ruth mungkin ada Kak, Pak Beri, Ade Daniel, Kak Ibu Nia silakan. Sama Ibu iya. Edi. Saya mau kasih tahu mimpi saya dulu. Tadi pagi saya bangun tidur, saya bermimpi. Saya bermimpi di sebuah gedung kayak seperti gereja gitu. Saya ada di situ, ada bintang timur, ada Pak Pairon, ada anaknya, ada anak saya. Terus bintang timur menyuruh Pak Pairon sama anaknya keluar. Tolong kamu pergi keluar, coba tengok di luar ada apa. Sepertinya dia bilang, Tuhan Yesus sudah lahir. Kata bintang timur, bintang timur berbicara di situ. Ada saya di sebuah gedung itu. Terus Pak Pairon sama anaknya pergi, diperintahkan sama bintang timur, pergi mereka melihat. Terus
saya menyusul juga dari belakang. Akhirnya saya melihat jalan, terus ada sebuah palungan. Demikianlah kesaksian mimpi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Jan. Iya. Luar biasa, sangat memberkati mimpinya. Terima kasih Bu Ruth untuk tanya. Iya. Bapak Ibu yang lain. Ayo semangat Bapak Ibu. Semangat, kita harus semangat, saling meneguhkan, saling menguatkan. Iya, mungkin dengan kata-kata tapi bisa membangun satu dengan yang lain. Karena memang tekanan yang kita dapat di luar ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita di dalam sini ya kita harus saling menguatkan. Kepentingan kita semua di sini hanyalah untuk melakukan kehendak Bapa saja di masa-masa akhir ini. Iya. Kalau saya kan hari Sabtu Hari nih Bapak tanggal 2. Ibu ada lagi Saya- yang mau disampaikan? Enggak, saya mau ngomong aja dikit. Kan saya hari Sabtu nih tanggal 24 ada ini jalan-jalan ibu-ibu arisan dari blok saya itu ke floating market daerah Bandung, terus ke The Castello di Subang, 2 tempat. Ya mungkin aja saya bisa bersaksi atau memenangkan jiwa. Saya sih berharapnya begitu. Semoga. Iya Bu. Iya. Seperti kata Bu Atina Bintang Timur itu Bu, doakan dulu supaya Tuhan mempersiapkan segala sesuatu dari ketika Ibu menabur, benih itu bisa bertumbuh. Ya, dan itu pekerjaan Ya. Roh Kudus Bu. Kita Terima kasih masukannya Mbak. kita hanya membuang jalan saja. Iya, soalnya 95% kan Muslim. Sama-sama Bu. Tapi sekarang ke mereka itu justru saya lebih mudah ke mereka. Tapi kalau ke yang seiman ini yang Iya. Keluarga besar saya juga susah. Nggak percaya, saya dikeluarin yang berapa kali sulit. dari grup. Dari grup aja saya dikeluarin. Kaget saya. Baru-baru saya masuk buffet itu, saya share ke grup keluarga gitu. Ditentang saya habis-habisan, sampai ribut dulu. Saya dikeluarin di mana Bu? Di keluarga. Di mana-mana kita dikeluarin. Saya saat ini sedih, adik-adik kandung saya itu mereka libur, biasanya mereka datang itu tinggal di saya rumah di sini, tapi enggak pernah telepon pas itu mereka posting saya penyesal di Facebook. Mereka sudah pokoknya anggap saja saya sudah tidak ada. Aduh, begitulah. Iya. Adik saya doang satu itu Heni yang bisa mau percaya, dia lihat saya ada cahaya tuh adik saya si Heni, dia berdoa sendiri, dia baca Alkitab sendiri di kamar, terus ada cahaya, terus dia percaya tentang buffet sampai saat ini gitu. Tadinya dia juga nggak percaya, menentang saya gitu tadinya. Udah satu doang itu adik saya Heni, yang lainnya kakak Bu Heni Setiawati itu yang. Iya, betul. Iya. Dia sekarang juga puasa, ikut puasa, walaupun saya sama kemarin saya puasa tiap hari juga dia.
Saya kemarin menyampaikan ke mama saya. Ya, beliau agak kaget ya, karena memang ini hal yang baru, tidak pernah diberitakan di firman, dikhotbahkan kan. Jadi masa Tuhan lahir lagi, bagaimana caranya? Ada firmannya. Saya bilang itu yang mengenai kelahiran Raja Damai kan ada. Itu kan sudah. Nah, Tuhan Yesus datang kali ini sebagai raja, yaitu kelahiran Raja Damai. Ya, mohon dukungan doa juga ya Bapak Ibu ya, supaya beliau digelisahkan. Dan kadang-kadang yang sedih itu adalah keluarga kita sendiri ya Bapak Ibu ya, keluarga kita sendiri yang biasa sama-sama kita ini kalau sudah. Iya Bu Meni. Iya Pak Burut itu. Karena nggak semua mengerti, karena kan ini masalah dunia roh, jadi mereka masih pakai logika, belum paham. Jadi kadang-kadang kita ya begitulah, udah berusaha tapi belum nyambung juga, belum connect juga. Iya, betul. Iya. Betul sekali Burut. Saya kemarin entah kenapa ya, mungkin saya tidak mengatur kata-kata harus ngomong apa, tapi kayak mengalir begitu saja. Sampaikan kenapa malaikat itu ada di Indonesia, saya usaha jelaskan mengenai Asia Kecil. Nah, Asia Kecil itu saya sendiri itu cari itu sampai saya kenapa di Wahyu itu dimulai kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Nah, saya kemudian cari Google, Asia Kecil itu di mana sih? Lalu di Google itu di Turki ya, timur di Turki. Tetapi saya dapat pengertian lain, Asia Kecil itu bahasa Yunaninya itu Anatolia kalau nggak salah, yang artinya tempat matahari terbit. Nah, kalau tempat matahari terbit, langsung pikiran saya nggak mungkin di Turki ya, kalau tempat matahari terbit ya Indonesia, Papua, begitu. Lalu kayak muncul di hati saya, iblis tidak bisa merubah firman, tapi peta juga bisa. Kalau peta ya iya bisa begitu. Yang waktu itu pas kan kasus-kasusnya Sambo kan, jadi kalau ini baru saja dia bisa merubah buat setting waktu, tempat, dan kejadian dia bisa rubah begitu cepat, hanya dalam beberapa saat, apalagi ini kejadian yang sudah beribu tahun yang lalu ya. Jadi kayak saya dikuatkan dan saya terima semua kesaksian mempelai dan malaikat-malaikat surga yang lain tentang Indonesia adalah Israel, dan kesaksian yang lainnya juga. Yaitu yang itu mengalir saja saya sampaikan ke mama saya, dan saya lihat oh sudah ada ekspresi beliau menerima. Sudah ada ekspresi, tapi saya belum tahu apakah beliau ini, saya cuma kirim video-video saja. Semoga Tuhan Roh Kudus yang menggerakkan hati beliau. Ya Bapak Ibu ya, kita tabur di mana saja, mungkin ke keluarga kita walaupun ditolak-tolak juga. Tapi karena kita sayang aja sama mereka. Ya Bapak Ibu yang lain, silakan. Bersyukur tuh keluarga Tambuni, semua sekeluarga mereka percaya. Puji Tuhan, jarang yang ada sekeluarga begitu. Iya. Iya. Saya di aja, keluarga saya sendiri Bunia. Sama, aku juga. Anak aku 2 perempuan nggak ada yang percaya. Malah tuh lihat si mama tuh. Si mama bener nggak tuh kelakuannya? Coba dicek kan. Yang satu masih ada di saya. Yang satu udah ikut suaminya. Cewek dua-duanya. Nah, yang satu suruh lihat tuh, jagain mama tuh, lihat tuh. Aneh-aneh nggak tuh yang dilihat? Aneh-aneh nggak yang dibikin? Ampun. Sekarang dia udah lihat mamanya sih nggak aneh. Katanya, enggak kok mama nggak aneh. Ya emang sih dia kok jadi suka teleponan malam, suka kalau ibadah sampai malam, suka ngobrol-ngobrol sampai malam. Dia aneh-aneh begitu. Nggak enak sama papa.
enggak, kakak udah ngerti. Untung aku pisah kamarnya, suamiku di bawah, aku di atas. Jadi nggak terganggu. Masalahnya suamiku tuh ngerokok, jadi Suka dia aku main nggak bisa sama. gelap-gelap ya. Gitu deh. Belum gelap-gelap mati lampu lagi ya. Dimatiin ada cahaya Anak keluar. Anak saya sampai apa mama Tambah ini aneh. sedikit-sedikit Iya, disangka aneh. kasih mati lampu sedikit-sedikit. Aku aja dicurigain. Lihat itu si mama aneh-aneh nggak tuh, lihat. Lihat, dicek. Lihat mama tuh kelakuannya gimana tuh. Gitu. Ampun. Dibilang masih gila, masuk lagi ke kamar, matiin lagi lampunya. Itu jadi hiburan tersendiri buat kita. Bapak Ibu. Iya. Ya. Halo Jinom. Bukan, kalau kita orang Papua itu banyak yang rendah hati. Jadi itu banyak yang ini dibukakan kalau orang Maluku no. Banyak yang tinggi hati kalau kita di sini. Orang Ambon ini gengsi. Iya, betul ya, Bu Chandrina. Suka ditegur, gengsi. Karena orang Papua suaranya halus loh. Kalau orang Ambon, Manado tinggi semuanya. Nada tinggi. Orang Papua halus tuh. Coba dengar mereka bicara. Halus. Coba Ade Daniel bicara. Halus pasti. Iya, Daniel diam aja, Daniel. Nggak cerita orang. Ada mau diomongin nggak, Daniel? Daniel adiknya Shalom Bu Valen ya? Diana. Ya. Adiknya siapa? Iya, Buni? Daniel dan Valen keluarga Adiknya Bu. Valen, adiknya sis Valen. Dengan doa. Yang Pangeran sampaikan kan, Yap. kalau maksudnya kita tebarkan jalan dan tetap ini ya, kalau ada yang tidak, yang sudah itu kita blok aja, hapus di YouTube atau di Facebook atau di mana kita blok aja. Iya, langsung supaya jangan sampai ya mengganggu karena ini waktu hampir habis, detik-detik terakhir. Jadi pokoknya yang sudah tidak bisa ini ya kita blok langsung. Apa nak? Ya itu saja mungkin. Iya, siap Bu Ona, siap. Ya, jadi Bapak Ibu pesan dari Pangeran Ilahi. Kalau ada yang tidak bisa terima lalu menghujat, ini silakan saja Bapak Ibu blok aja, entah itu di Facebook atau di WA. Ya, baik. Supaya kita lebih fokus kepada mereka yang masih bisa ini, tidak terganggu lagi dengan yang memang sudah tidak bisa kita apa-apain lagi. Iya, mungkin itu. Ada lagi Bu Ona tambahan? Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Saya minta kesediaan dari Sis Noni, bisa tolong?